Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS, Wong Desos, Sobo Spanyol. Hari ini aku mau sharing melanjutkan dari yang videoku sebelumnya. Jadi waktu kemarin tanggal 17 Maret itu sebetulnya aku ada rencana untuk mudik ke Indonesia. Berhubung karena ada masalah pandemi ini yang sudah masuk di Spanyol dari bulan Februari, akhir Februari. Mungkin kalau masalah itu kalian bisa lihat di videoku yang sebelum-sebelumnya yang tentang lockdown. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi dengan dokter pribadi aku yang di puskesmas gitu. Kalau masalah yang dokter pribadi puskesmas juga kalian bisa nonton di videoku yang sebelum ini gitu. Aku akhirnya konsultasi dengan dokter pribadiku yang ada di puskesmas mengenai rencana kepulanganku ke Indonesia. Nah, akhirnya sama dokter pribadi aku itu disarankan untuk aku berkonsultasi dengan Departemen Kesehatan luar negeri gitu. Nah, akhirnya aku pergi ke sana, ke departemen itu, dan di sana aku konsultasi dengan dokter di sana gitu, dokter di Departemen Kesehatan Luar Negeri ini gitu. Di situ kita diberikan informasi sebanyak-banyaknya, informasi yang berhubungan dengan negara yang akan kita tuju. Jadi waktu itu kan ada semacam wawancara kecil dulu gitu ya. Jadi aku mau pergi kemana dan kira-kira berapa lama akan tinggal di sana gitu. Itu tuh semacam wawancara gitu dilakukan sama dokternya. Nah terus sama dokternya akhirnya disarankan untuk membawa beberapa hal yang aku buka kebetan dulu. Jadi di sini ada kita dikasih kayak surat gitu, dikasih kertas gitu, keterangan kemungkinan penyakit yang akan ada di sana, di negara yang akan kita tuju, terus cara penularannya begitu. Itu kita dikasih kertas ini dan dia sih nyaranin untuk dibawa. Dia bilang kalau bisa sih dibawa atau mau difoto juga boleh, kata dia, supaya pada saat misalnya kita ada gejala-gejala penyakit-penyakit ini, itu kita bisa tahu, bisa terinformasi gitu. Nah terus kita juga dikasih ini kira-kira apa aja yang kira-kira yang harus dibawa sama kita di dalam koper gitu. Nah ini juga dikasih buku ini gitu. Ini di sini isinya tuh tentang kayak P3K gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada jadi semacam anjuran apa aja yang harus kita persiapkan. Terus P3K kira-kira kalau misalnya terjadi ini, kira-kira apa aja yang harus kita lakukan untuk pertolongan pertama. Terus pencegahannya apa aja juga di sini juga dijelasin, bahkan sampai kayak semacam jet lag gitu juga dijelasin di sini di buku ini gitu. Nah terus juga waktu kemarin itu aku disarankan untuk melakukan vaksinasi dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa aku dapatkan di sana. Jadi waktu kemarin itu aku dapat vaksin hepatitis A sama tipes, karena di sana kemungkinan besar untuk tipes sama hepatitis A
itu besar gitu. Nah terus kemarin itu sebetulnya sarankan itu kita vaksin kurang lebih 1-2 minggu atau 1 bulan sebelum keberangkatan gitu. Dan ternyata aku udah vaksin, udah siap berangkat, dan ternyata akhirnya penerbangan harus dibatalkan sampai saat ini gitu. Sampai dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan gitu. Nah terus berapa sih biayanya untuk vaksin gitu di sana? Oh iya, sama vaksin polio. Kebetulan kalau vaksin polionya itu aku di sana, aku dilakukan langsung di sana karena memang kebetulan katanya sih ada stok vaksinnya, jadi aku langsung dilakukan vaksinnya di sana. Dan bayarnya itu kalau tidak salah sekitar 18 euroan gitu, 18 euro 50 gitu kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 20 euro. Nah, karena ada vaksin hepatitis A dan tipesnya itu nggak ada, jadi aku hanya diberikan resep sama dokter untuk beli di apotek gitu. Dan kebetulan ada, kalau yang vaksin tipes itu berupa kapsul dan kita dikasih kertas untuk kira-kira bagaimana cara minumnya gitu. Kita dikasih kertasnya sama dokter yang dari sana juga. Terus kalau yang vaksin itu dia sih bilang katanya kita bisa pergi ke perawat yang ada di puskesmas, tempat puskesmas kita gitu, atau bisa juga balik ke sana. Cuman kalau balik ke sana itu kita kena biaya lagi, yang pasti biayanya sama kurang lebih sekitar 18 gitu, 18,50 gitu euro. Jadi aku memutuskan untuk nyuntik sendiri karena ya basicnya aku perawat, jadi ya tahulah untuk nyuntik intramuskular gitu kan. Jadi setelah vaksin polio itu akhirnya aku dikasih buku vaksin. Nah di sini dikasih tahu tanggal berapa, terus katanya sih ini juga harus diulang lagi. Misalnya aku mau ngulang vaksin lagi, aku bisa tanya lagi ke dokter pribadiku yang ada di puskesmas gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih di sini untuk masalah seperti ini itu banyak banget ya informasinya, dan di sini kan apa-apa udah internet ya. Jadi kita bisa lihat-lihat semuanya tuh di internet. Terus udah gitu juga untuk bikin janji untuk dokter pribadi kita juga bisa lewat internet gitu. Oh ya, misalnya misalnya kalian tanya nih, emang wajib ya kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau kita mau mudik harus ke Departemen Kesehatan Luar Negeri gitu? Kembali lagi itu tergantung dari kita masing-masing. Kita boleh juga tanpa pergi ke sana juga langsung pulang, nggak masalah. Ini kemarin aku berkonsultasi sama dokter pribadiku yang di puskesmas, dan akhirnya dirujuk ke sini itu karena ada pandemi ini gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya permasalahan lah gitu. Kalau misalnya sekarang kan mungkin udah ada kewajiban untuk tes PCR gitu ya, yang untuk COVID-19 ini itu mungkin kalaupun misalnya dalam waktu dekat aku mau pulang, itu kemungkinan aku juga harus konsultasi lagi ke dokter yang di Departemen Kesehatan Luar Negeri gitu, karena di Indonesia juga mengharuskan untuk kita bawa surat keterangan itu kan gitu. Jadi kembali lagi itu tergantung dari kondisi, tergantung dari situasi, dan tergantung dari keputusan kita masing-masing. Apakah dirasa perlu atau tidak, mungkin kita bisa konsultasi ke dokter pribadi kita yang di puskesmas gitu. Ya mungkin karena aku perawat gitu ya, jadi semacam lebih baik aku tahu gitu. Jadi maksudnya kayak prepare dulu lah sebelum daripada nanti jadi bermasalah gitu, masalah kesehatan gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku memutuskan konsultasi dengan dokter pribadiku juga karena walaupun pada saat itu belum terlalu banyak korban kasus yang ada di Spanyol, tapi aku lebih baik konsultasi sama dokter pribadiku. Aku pikir sih seperti itu gitu, dan malah ternyata sama dokter pribadiku dirujuk ke Departemen
kesehatan luar negeri itu tadi gitu. Jadi begitu sharing pengalamanku hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sharing, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ide atau ada tema yang kira-kira kalian pengen tahu aku sharing informasi mengenai apa, itu juga kalian bisa tinggalkan pesan di komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.